يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian kita, taklim kita di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Di malam yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'asalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Ikhwani fiddin, azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita di malam yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan sukses. Sukses di rumah kita, sukses di tempat kerja, dan sukses pula saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azakumullah, berkaitan dengan tema ini masing-masing hamba Allah ketika membicarakan tentang konsep sukses, maka mereka akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun ketika kita merujuk, kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu sukses dalam kehidupan mereka, tentu satu dengan yang lain tidak akan terjadi perbedaan. Ya. Karena itu di dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasul SAW, orang yang cerdas, orang yang bakal mendapatkan keberuntungan itu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang dapat membimbing hawa nafsunya, orang yang dapat membimbing jiwanya, ya, dirinya itu diarahkan, dibimbing kepada jalan Allah dan Rasulnya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengerjakan amal untuk mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi kematian. Nah, jadi sudut pandangnya jelas jamaah sekalian, bagaimana ketika Rasul SAW mengarahkan ya, konsep kesuksesan seorang hamba ketika menjalani kehidupan mereka. Tapi kata Rasul dilanjutkan wal ajiz, adapun orang yang bodoh, orang yang bakal mendapatkan kecelakaan, ya, yaitu orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan dia hanya berangan-angan untuk mendapatkan kebaikan. Jadi tidak ada upaya sama sekali untuk mempersiapkan dirinya untuk beramal dalam rangka menghadapi kematian. Maka agar kita mendapatkan kesuksesan baik ketika di rumah, di tempat kerja, atau pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama yang harus kita lakukan, wajib bagi setiap kita ini selalu bersyukur ya, atas nikmat dan karunia dari Allah. Siapa yang mampu bersyukur, siapa yang dapat bersyukur dari setiap nikmat dan karunia yang Allah berikan, niscaya keadaan dirinya akan mendapatkan kebaikan.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan pentingnya kita ini bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah. Karena memang nikmat dan karunia ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayatnya 64. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sekiranya bukan karena nikmat dan karunia dari Allah alaikum atas kalian, lakuntum minal khasirin, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita bagaimana konsepnya kita ini bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah. Nah, nikmat apa yang harus kita syukuri? Nikmat iman dan nikmat Islam. Ini nikmat tertinggi jemaah sekalian. Tidak ada seorang hamba pun yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi nikmat berupa iman dan Islam. Kalau bahasa Imam Ahmad rahimahullah taala, nikmat berada di atas Islam dan nikmat berada di atas sunnah. Itu bahasanya Imam Ahmad. Sampai beliau mengatakan dalam salah satu fatwa beliau, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ada dua nikmat yang sungguh aku tidak mengetahui mana di antara keduanya itu yang lebih baik, mana di antara keduanya itu yang lebih mulia. Apa itu? Nikmat berada di atas Islam dan nikmat berada di atas sunnah. Nah, ini poin pertama. Jadi selalu bersyukur atas karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua jemaah sekalian, agar kita sukses di tempat tinggal kita, di rumah kita, kemudian di tempat kerja dan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham bahwasanya kita hidup ini ada tujuan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup ini bebas berbuat semaunya. Artinya apa? Seluruh apa yang kita perbuat, seluruh apa yang kita lakukan itu nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Kita bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mengucapkan satu perkataan, satu ucapan, satu perbuatan, sama saja jamaah sekalian, yang kalian itu tidak punya ilmu tentangnya, yang gak punya pengetahuan tentangnya. Nah, ini penting jamaah sekalian. Ketika seorang hamba melakukan sesuatu dia tidak punya ilmu tentangnya, menjadi sia-sia apa yang dia perbuat. Ya. Apalagi pengetahuan yang dia fahami justru menyimpang, malah akan menyesatkan. Ya. Ana pernah cerita bagaimana ketika di masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan, ya, tatkala beliau menjadi seorang khalifah, tatkala beliau menjadi seorang Amirul Mukminin, kita sudah mafhum, ya, di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu terjadi fitnah yang luar biasa, fitnah yang hebat yang menimpa kaum muslimin. Ya, di antaranya adalah dengan terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Jamaah sekalian, ya, para ulama sepakat siapa Utsman itu? Ya, manusia terbaik sesudah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab. Ya, manusia terbaik dari kalangan sahabat. Ya. Padahal sahabat ini adalah generasi terbaik yang ada di atas permukaan bumi ini selain para nabi dan para rasul. Fitnah yang menimpa sahabat Utsman, orang yang baik seperti ini ternyata dibunuh. Siapa yang membunuh?
mereka orang-orang yang memiliki pemahaman, yang memiliki keyakinan, yang memiliki i'tikad, mengaku lebih baik daripada sahabat Utsman. Ya. Kalau tidak punya pengetahuan saja itu dapat membinasakan seseorang, terlebih ketika pengetahuannya itu keliru, i'tikadnya keliru. Tatkala sahabat Utsman itu terbunuh, apa yang diucapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib? Beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 103 dan 104. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Kul, katakan Muhammad, akankah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang rugi perbuatan mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi sahabat Ali memberikan predikat orang yang membunuh Utsman, orang yang mengatakan lebih baik pemahamannya daripada Utsman bin Affan. Kata beliau, mereka itu orang-orang yang sia-sia perbuatan mereka dalam kehidupan dunia, meskipun mereka memandang itu hal yang baik. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka menyangka mereka telah melakukan perbuatan dengan sebaik-baiknya. Nah, artinya apa jamaah sekalian? Setiap kita tidak ada yang terbebas dari apa yang kita perbuat, itu harus kita fahami. Maka ucapan kita, perbuatan kita hendaknya dilandasi dengan pengetahuan. Al-Quran menyebutkan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara penglihatan kita, wal fuada dan apa yang dikerjakan oleh hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah sekalian, agar kita ini sukses. Jadi setelah bersyukur atas nikmat dan karunia Allah, terutama nikmat iman dan Islam, kemudian yang kedua kita fahami apa yang kita perbuat itu nanti bakal kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah hendaknya kita dalam menjalani kehidupan ini selalu mengambil pelajaran dari uswah yang mulia, dari teladan yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain jemaah sekalian. Ya. Teladan kita, panutan kita, contoh kita, tidak ada yang lain. Rasul SAW. Oh, bagaimana Ustadz kalau saya menukil pendapatnya seorang ulama? Selama orang alim itu mengikuti Rasulullah, mengikuti, menteladani Rasulullah SAW, maka boleh diambil. Tapi jika tidak, nah, maka setiap kita sangat mungkin untuk jatuh kepada kesalahan. Yang terbebas dari kesalahan itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, dalam satu riwayat sampai disebutkan jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan atau yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam may ya'khudhu anni haula'il kalimati. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang mau mengambil perkataan dariku, mau mengambil kalimat dariku, faya'malu, kemudian kalimat itu diamalkan, au yu'allimu, atau kalimat itu diajarkan kepada orang yang mau mengamalkan. Ya, jadi Rasul awali dengan ucapan seperti itu. Lihat keadaan para sahabat yang mereka selalu mengambil teladan dari Rasulullah, mereka menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah. Maka ketika mendengar ucapan itu, faqala Abu Hurairah, maka berkata sahabat Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ana ya'khudhu, ya, saya ya Rasulullah yang akan mengambil, ya, yang akan mengambil kalimat dari engkau.
Maka kemudian Rasul memegang tangan sahabat Abu Hurairah dan menyebutkan 5 perkara, 5 hal. Yang sesungguhnya 5 hal ini kalau betul-betul kita ambil, kita teladani, kita akan sukses. Sukses di rumah kita, sukses di tempat kerja, bahkan kita akan sukses pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 hal itu? Pertama, Rasul SAW mengucapkan ittaqillah. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Singkat jemaah sekalian, tapi luar biasa. Jagalah dirimu dari perkara yang Allah haramkan. Apa saja jemaah sekalian? Semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berusaha untuk menjaga. Takun a'badan nas, niscaya kalian akan menjadi hamba yang paling baik. Hamba yang paling baik ibadahnya, hamba yang paling baik pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk menjaga diri kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Hukum-hukum Allah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka Rasul janjikan kita akan menjadi hamba yang paling baik pengabdiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan jamaah sekalian, orang yang menjaga hukum Allah, orang yang berhati-hati terhadap perkara yang Allah larang, niscaya orang itu bakal selamat. Ya. Rasul berikan satu perumpamaan, masalul qaim ala khududillah wal waqi'i fiha kama sali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaan orang-orang yang teguh, orang-orang yang benar-benar memegang syariat Allah, orang yang menjaga diri dari perkara yang Allah haramkan, hukum-hukum Allah dipegang. Ya, perumpamaannya itu kalau dibandingkan dengan orang yang melanggar, kama sali qaumin istahamu ala safinah, seperti satu kaum yang naik di atas kapal. Jadi Rasul berikan perumpamaan orang yang teguh dan orang yang melanggar itu seperti satu kaum yang naik di atas kapal. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Kapal itu terdiri dari 2 bagian. Bagian atas dan bagian bawah. Fakanal ladzina fi asfaliha idastaqau minal ma'i marru ala man fawqahum. Mereka yang berada di bagian bawah kapal, ya, jika butuh air harus ngambil di bagian atas. Ya, kalau bahasa kita sekarang jamaah sekalian, ada kelas ekonomi, ada kelas eksekutif atau bisnis. Ya. Harganya juga beda. Kalau kita naik kereta, ya, kelas yang ekonomi itu ya duduknya sudah pakai bangku yang keras, ya. Kelas yang bisnis atau eksekutif di situ sudah enak, bisa tidur gitu. Rasul berikan satu gambaran seperti kaum yang naik di atas kapal, yang naik di atas bahtera. Ada 2 bagian, bagian bawah dan bagian atas. Mereka yang berada di bagian bawah kapal kalau butuh air harus naik. Faqalu, maka mereka pun mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan. Ya. Sekiranya kita yang berada di bagian bawah kapal ini, jika butuh air itu tidak usah naik, cukup melubangi bagian di mana kita berada. Tentu kita tidak akan mengganggu orang yang berada di bagian atas kapal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika yang dilakukan oleh orang yang berada di bagian bawah kapal itu dibiarkan, wama arodu halaku jami'a, maka seluruh penumpang kapal akan binasa. Ya. Satu gambaran yang menarik jamaah sekalian. Satu penumpang kapal akan binasa, padahal yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kedurhakaan hanya beberapa orang yang berada di bagian bawah kapal. Tapi kata Rasulullah, wa in akhadhu ala aidihim
najau wa najau jami'a. Tapi kalau perbuatan orang yang berada di bagian bawah kapal itu dicegah, maka seluruh penumpang kapal akan selamat. Indah sekali ketika Rasul SAW memberikan satu perumpamaan bagaimana ketika seorang hamba itu menjaga dirinya dari perkara yang Allah haramkan, dari hukum-hukum Allah. Maka jangan dibuat enteng jamaah sekalian. Ketika kita ada panggilan untuk hadir ke masjid, panggilan untuk sholat berjamaah, kondisi kita tidak ada udzur, kondisi kita tidak ada halangan, kemudian kita masih berada di rumah, ya. Kalau seperti yang digambarkan Rasul, kita ini ibarat orang yang berada di bagian bawah kapal, ya. Kecelakaan itu tidak hanya menimpa diri orang yang melakukan, bahkan seluruh penumpang kapal akan celaka karena perbuatan kita. Nah, selamat jamaah sekalian. Nah, jadi kalau kita menjaga dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, insya Allah kita akan menjadi hamba, ya, yang terbaik, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu contoh, dan masih sangat banyak contoh-contoh yang lain, ya, terutama dalam hal dunia kita jemaah sekalian, ya, dalam hal makanan, ya. Masya Allah luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketentuan-ketentuan bagi kita agar kita ini menjaga dari perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Sesungguhnya larangan itu karena di dalamnya ada madharat yang bakal menimpa kita. Ambil contoh jemaah sekalian, ya, kita dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya binatang ternak. Binatang ternak itu banyak sekali, sampai kita ini wis belenger. Kalau toh kita makan ya paling nutut satu piring itu sudah luar biasa. Ada ayam, ya, dan sejenisnya, ada kambing dan sejenisnya, ada sapi, ada unta dan sejenisnya. Artinya perkara yang dihalalkan oleh Allah itu luar biasa banyaknya. Dan yang diharamkan hanya sedikit. Ya, antum baca di dalam Al-Quran bagaimana Allah hanya mengharamkan misalnya lahmul khinzir, daging babi, ya. Kalau kita melanggarnya tentu madharat yang bakal kita dapatkan. Tapi anehnya manusia itu yang dilarang itu justru malah dicoba jamaah sekalian. Kenapa ya Allah itu melarang? Itu ujian untuk kita, ya. Manakala kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga aturan tadi, kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru dalam hal makanan, ya. Belum dalam hal-hal yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah terangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sahabat Abu Hurairah kemudian mengambil perkataan itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah, wardha bima qasamallahu, ya, ridholah kamu, ya, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, ya. Jadi Rasul SAW, ya, memerintahkan kepada sahabat Abu Hurairah agar ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Wardho bima qasamallahu laka takun agnanas, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Ternyata ikhwani fiddin azakumullah, orang yang kaya itu bukan orang yang hartanya berlebih, bukan orang yang gajinya itu mungkin jutaan atau ratusan juta atau miliaran. Tapi orang yang kaya, kata Rasulullah SAW, orang yang ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, maka dia akan menjadi orang yang paling kaya. Selamat jamaah sekalian. Kalau kita ini ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala,
itu kemudian kita terapkan di rumah kita. Sebagai seorang istri kita ridho dengan apa yang diberikan oleh suami kita. Ya. Suami gajinya sedikit diterima dengan ridho, alhamdulillah. Ya. Allah berikan rezeki. Kita pun demikian. Sebagai seorang suami bekerja dapat gaji, kemudian kita terima gaji itu, alhamdulillah. Ya. Maka kita akan menjadi orang yang paling kaya. Di rumah tangga kita selamat. Ya. Di tempat kerja juga demikian. Wong ridho jamaah sekalian. Ya. Artinya apa yang kita inginkan itu tidak melampaui dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Maka insya Allah dengan keadaan itu ya, keamanan, kenyamanan akan kita dapatkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, man asbaha, barang siapa di pagi hari, minkum di antara kalian, mu'afa fi jasadihi, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumihi. Ya. Di pagi hari tubuh kita ini sehat, ndak pilek, ya, ndak kena virus, ya. Sehat sudah, bangun dari tidur enak, ya. Bisa jalan-jalan, ya. Bisa silaturahmi, ya. Kemudian jiwa kita aman, tidak merasa terancam oleh apapun. Orang yang ridho kan begitu jamaah sekalian. Berbeda dengan orang yang selalu kurang. Ya. Kalau dia selalu kurang, dia was-was. Ya. Rumahnya sudah dikunci, itu loh khawatir kalau ada maling, kalau ada pencuri. Apalagi zaman seperti ini jamaah sekalian. Ya. Mereka yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil jalan pintas. Sudah pasti itu. Dan itu terjadi pada setiap masa. Ketika iman itu lepas dari seorang hamba, ketika dia tidak menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai panduan dalam hidupnya, Allah sebutkan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu nanti bakal rugi. Itu setiap masa terjadi. Kecuali beberapa orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kecualikan, yaitu mereka orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai panduan hidupnya, ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, orang yang nasihat menasihati dalam kebenaran, dan orang yang nasihat menasihati dalam kesabaran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai menyebutkan ketika menafsiri ayat itu atau surat itu, beliau sampai mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan ayat yang lain, hanya menurunkan surat Al-Asr tadi, maka itu sudah cukup menjadi panduan bagi manusia untuk hidup sukses. Nah, di situ disebutkan orang yang beruntung pada setiap masa dan zamannya. Jadi Rasul sebutkan di sini. Beliau sampai katakan man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi. Jadi di pagi hari tubuh kita ini dalam keadaan sehat. Kemudian jiwa kita ini merasa aman. Wa indahu qutu yaumihi. Di hari itu ada makanan yang bisa dia makan. Hari itu. Misalnya sekarang Ahad, besok Senin. Hari Senin besok kita bangun pagi jamaah sekalian, badan kita ini sehat, ya. Kemudian kita tidak merasa terancam oleh apapun. Di waktu hari Senin besok kita ada makanan yang bisa kita makan. Apa kata Rasulullah? Faka'annama khizat lahud dunya, ya. Seolah-olah dunia ini telah dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang itu. Gak ada kebahagiaan yang melampaui itu jamaah sekalian. Berarti enak pol sudah. Ya. Sayang kita ini kadang-kadang lupa dengan nikmat dan pemberian Allah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tadi. Sehingga kita sudah diberikan nikmat berupa gaji, berupa tempat tinggal, berupa keluarga yang baik. Itu kadang-kadang masih merasa, oh, kok kurang ya. Waduh, hari ini saya bekerjanya tidak dapat apa-apa loh, masya Allah. Ya.
Kita masih sangat beruntung jamaah sekalian. Kalau kita melihat kehidupannya Rasul SAW. Ya. Satu kali Aisyah didatangi oleh seorang janda dengan membawa 2 anaknya. Datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Wanita itu minta makanan. Rupanya di rumah Aisyah itu hanya ada, ya, dalam riwayatnya Imam Bukhari, 1 atau sebutir kurma. Riwayat yang lain menyebutkan ada 3 butir kurma. Antum kalau puasa makan 3 kurma, kira-kira kenyang apa enggak jemaah sekalian? Kurang Ustaz, saya nambah sak piring. Di rumahnya Aisyah itu hanya ada 3 kurma. Maka kemudian wanita bersama 2 anaknya tadi datang meminta makanan. Aisyah pun mengeluarkan 3 kurma yang ada di rumah beliau. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Anaknya itu masing-masing dikasih 1 butir. Berarti masih nyisa 1. Karena masih nyisa 1 diberikan kepada ibunya. Rupanya sang anak ini betul-betul dalam keadaan kelaparan. Kurma itu langsung dimakan jemaah sekalian. Melihat itu orang tuanya enggak tega. Kurma yang ada di tangannya itu dibelah jadi 2, separuh diberikan kepada anak satunya, separuh lagi diberikan kepada anak yang lain. Aisyah takjub melihat orang yang datang ke rumahnya tadi. Ketika Rasulullah SAW datang, beliau sampaikan, "Ya Rasulullah, sungguh hari ini aku takjub dengan seorang wanita dan 2 anak perempuannya yang datang ke rumahku." Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah? Rasul kemudian menyampaikan, siapa saja yang punya 2 anak perempuan, kemudian dia didik anak itu dengan baik, dia berikan tarbiyah dengan sebaik-baiknya, maka 2 anak itu akan menjadi penghalang bagi dirinya dari api neraka. Lu masya Allah jemaah sekalian. Nah, ini penting. Jadi kalau kita ini ridho dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang paling kaya di antara hamba-hamba Allah yang kaya. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, ya, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah, wa ahsin ila jarika takun mukminan. Ya. Berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu. Ya. Takun mukminan, maka kamu akan menjadi seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Loh, masya Allah jamaah sekalian, kalau berbuat baik kepada saudara wajar jamaah sekalian, kalau ada hubungan darah. Ini Rasul perintahkan agar kita ini berbuat baik kepada tetangga kita, ya, kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita berkaitan dengan darah. Apa yang diinginkan oleh Rasul SAW? Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menampilkan akhlak yang terpuji, ya, menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Ya. Loh Ustadz, tapi tetangga saya itu bukan seorang mukmin. Rasul tidak menyebut jamaah sekalian, apakah tetangga kita itu seorang mukmin atau tidak. Tapi Rasul perintahkan wa ahsin, berbuat baiklah kamu ila jarika kepada tetanggamu, takun mukminan, niscaya kamu akan menjadi orang yang sempurna, ya, keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tampilan akhlak yang baik itu salah satu penghias pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti silakan dibaca dalam fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau ditanya berkaitan dengan siapa sesungguhnya orang yang berada di atas sunnah. Hal apa yang bisa ditengarai orang itu dianggap berada di atas manhaj yang benar, di atas manhaj salaf, di atas manhaj sunnah. Maka beliau berikan jawaban dengan 4 hal. Ya.
orang itu bisa ditengarai dia berada di atas manhaj yang benar. Pertama, akidahnya benar. Kemudian yang kedua, ibadahnya benar. Yang ketiga, akhlaknya baik. Dan yang keempat, muamalahnya juga baik. Pada saat keempat komponen ini tidak terkumpul pada diri seseorang, itu tidak serta-merta orang itu keluar dari manhaj sunnah selama akidahnya benar. Hati-hati jemaah sekalian, jangan kemudian nanti memvonis seseorang karena orang itu celana atau sarungnya di bawah mata kaki, kemudian kita sebut wah tidak berada di atas sunnah. Jangan jemaah sekalian, karena kriteria seorang itu berada di atas manhaj yang benar, faktor-faktornya sangat banyak. Salah satunya adalah akhlaknya itu baik. Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan berkaitan dengan akhlak. Dalam satu riwayat, yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadisnya 4167, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, ana zaimun bi baitin fi ribadil jannah. Kata Rasul SAW, sungguh aku menjamin rumah di surga, yaitu rumah di surga yang paling bawah. Untuk siapa? Pertama, liman tarokal miro'a wa ingkana muhikon, bagi orang yang bisa meninggalkan perdebatan yang mengarah kepada perselisihan meskipun dia benar, dijamin mendapatkan rumah di surga, tapi rumahnya paling rendah. Tidak apa-apa jemaah sekalian, masih di surga. Durung mesti empere surga itu bisa kita dapatkan. Ya Ustadz, bukankah orang mukmin itu semuanya masuk surga? Betul, semuanya bakal masuk surga, tapi kapan masuknya? Bisa jadi harus melewati pengadilan dulu dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kita berdoa kepada Allah. Makanya para asatid, para ustadz-ustadz kita, ketika di forum terbuka kemudian terjadi perdebatan, ana lihat mereka hanya menyampaikan dalil yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah. Jika tidak diterima, mereka meninggalkan majelis tersebut. Lah yang aneh di medsos itu dipotong bagian itunya jemaah sekalian. Jadi di sini terjadi perdebatan beberapa ustadz, yang satu itu masya Allah bermanhaj salaf, yang lain macam-macam sudah membahas satu urusan. Ya karena berdasar pada dalil ini disampaikan yang hak. Kalau sudah mengarah kepada perdebatan, ya sudah, meskipun kita posisinya benar, karena jaminannya surga. Tapi di video itu dipotong di bagian itu saja. Loh, itu ustadz yang katanya berada di atas manhaj salaf, dalam berdebat kalah. Apakah itu yang kita cari jamaah sekalian? Pengakuan dari manusia. Cukuplah kita mendapatkan contoh dari seorang sahabat Rasul SAW. Ada seorang sahabat itu yang tidak dikenal oleh para sahabat yang lain. Tapi ketika Rasul SAW berada dalam satu majelis dengan para sahabatnya, Rasul mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan seorang penghuni surga? Masuk seorang laki-laki yang tidak dikenal. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan sandalnya itu dicangking. Masuk ke masjid itu sandalnya dicangking. Orangnya hitam, tidak dikenal oleh para sahabat. Semuanya nengok, loh. Waktu berikutnya ketika Rasul berkumpul dengan para sahabatnya, Rasul mengatakan lagi, maukah kalian aku tunjukkan orang yang menjadi penduduk surga? Ternyata masuk orang itu lagi, sama. Sampai ketiga kalinya Rasul menyampaikan orangnya sama. Seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, beliau ingin tahu apa penyebabnya ini. Sampai Rasul menyebutkan orang ini itu penduduk surga. Akhirnya sahabat ini tadi minta izin untuk
menginap di rumah orang itu dengan berbagai alasan yang dikemukakan, yang intinya kepingin bertamu, menginap di rumah orang tersebut. Ketika menginap di rumah orang tersebut, tidak ada sesuatu yang spesial jamaah sekalian. Sholatnya ya seperti para sahabat yang lain, bangun di akhir malam kemudian sholat malam, selesai itu ya sudah, ya, menunggu waktu subuh. Tidak ada hal yang spesial. Sampai 3 hari tidak didapatkan amalan yang luar biasa. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, wahai saudaraku, sesungguhnya aku menginap di rumahmu karena Rasul SAW menyampaikan kabar seperti ini. Tapi selama 3 hari aku lihat Anda tidak memiliki amalan yang spesial menurut pandanganku. Maka orang itu mengatakan, seperti yang engkau lihat, aku tidak memiliki amalan yang spesial. Ya kalau seperti itu saya pamit pulang. Jadi sahabat Abdullah bin Amr bin As kemudian pamit pulang. Ketika mau pulang, ya, orang itu kemudian mengatakan, barangkali ini hal yang menyebabkan diriku ini disebutkan oleh Rasul sebagai penduduk surga. Apa itu wahai saudaraku? Setiap kali orang itu berbuat dolim kepada diriku, aku selalu memberikan maaf kepadanya. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, ini yang menyebabkan Anda itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dengki, tidak ada kebencian kepada saudara muslim yang lain. Ya. Tidak dikenal di kalangan para sahabat, tapi dikenal di hadapan makhluk yang berada di atas langit, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama jemaah sekalian. Nanti kita lanjutkan setelah azan Isya. Ya, fadl untuk diadzani terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Ikhwani fiddin azakumullah. Hadis yang kita bacakan tadi, jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bisa meninggalkan perdebatan yang mengarah kepada perselisihan meskipun dia dalam keadaan benar. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku jamin rumah di surga yang bagian tengah. Liman tarokal kadhiba wa in kana mazihan, bagi orang yang bisa meninggalkan dusta meskipun dia itu bercanda. Jadi yang diinginkan oleh syariat, apapun keadaan kita, kecuali dusta yang diperbolehkan jemaah sekalian, maka hendaknya kita ini berlaku jujur. Alaikum bisidqi, wajib atas kalian itu menjadi orang yang jujur. Ya. Kalau pada dusta yang diperbolehkan, pembahasannya nanti beda. Tapi di sini Rasulullah SAW memberikan jaminan yang besar bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Nah, sekarang banyak terjadi jemaah sekalian, ya. Guyonan tapi isinya dusta, isinya tidak ada hal yang benar. Tapi yang ketiga berkaitan dengan pembahasan kita. Apa kata Rasul? Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan aku jamin rumah di surga yang paling tinggi. Untuk siapa? Liman hassana khuluquhu, bagi mereka orang yang memiliki akhlak terpuji. Ya. Kalau begitu jamaah sekalian, berbuat baik kepada tetangga tadi, yang sesungguhnya adalah Rasul menginginkan kita menampilkan akhlak yang terpuji, ya, tidaklah berlebihan kalau kemudian orang itu mendapatkan jaminan kesempurnaan iman yang ada pada dirinya. Karena memang orang yang memiliki akhlak terpuji itu mendapatkan jaminan, dalam riwayatnya Imam Abu Dawud, itu rumah di surga yang paling tinggi. Salah satu komponen seorang itu berada di atas manhaj yang benar. Di samping akidah, kemudian ibadahnya baik, akhlaknya juga baik. Akhlaknya itu terpuji. Ya. Jadi jangan kemudian ketika kita sudah ngaji kemudian tidak mau dengan tetangga kita jamaah sekalian.
Loh Ustaz, tapi memang kita jarang, enggak apa-apa jarang, yang penting baik. Jadi ketemu dengan tetangga tetap disapa. Nanti jangan kemudian mengarah, pemahamannya rusak Ustaz. Lah bahasa jemaah sekalian, enggak ada perintahnya demikian. Ya kita diperintahkan untuk berbuat baik. Seandainya tidak mampu berbuat baik, syariat sudah memberikan solusi. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, apa solusinya? Tahan dirimu dari berbuat mungkar kepada orang lain. Jadi kita tidak bisa memberikan kebaikan, berarti kita cukup menahan diri kita agar kita ini tidak mengganggu orang lain. Misalnya waktu duhur jamaah sekalian, ya kalau nyetel musik jelas tidak boleh. Tak setel murotal Ustaz, tapi dikeraskan luar biasa waktunya orang istirahat. Nah, ini juga menjadi masalah. Nahan diri kita agar tidak berbuat mungkar kepada orang lain. Jadi tidak bisa berbuat baik, kita menahan diri kita. Itu poin yang ketiga jamaah sekalian. Pesan Rasul, pesan teladan kita kepada sahabat Abu Hurairah. Kemudian yang keempat, wa ahibba linnas ma tuhibbu linafsik takun musliman. Cintailah untuk orang lain apa yang engkau cintai untuk dirimu, niscaya engkau akan menjadi seorang muslim yang sempurna keislamannya. Ini berat jamaah sekalian. Poin ini beratnya luar biasa. Apa Ustaz contohnya? Antum kalau ngasih infak dan sodakoh kepada, biasanya kan ada kegiatan sosial, mengumpulkan baju yang layak pakai. Sekarang anak tanya, antum kalau disuruh mengumpulkan baju yang layak pakai, itu yang jelek apa yang baik? Pasti yang jelek jemaah sekalian. Padahal perintahnya Rasul SAW, apa kata Rasul? Cintailah untuk orang lain apa yang engkau cintai untuk dirimu. Lah kalau kita ini seneng baju yang bagus, ya kita ngasih orang yang bagus jemaah sekalian. Makanya saya tadi bilang ini susah. Para ummahat kepengen menjadi seorang ummahat yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi istri yang taat, punya banyak di lemarinya itu baju banyak sekali. Setiap 1 bulan 2 bulan beli. Waktu dituntut, ayo kita kumpulkan untuk saudara kita, ya minimal jilbab lah. Waduh, beratnya luar biasa kita ngeluarkan. Kalau itu bisa kita lakukan jamaah sekalian, luar biasa. Rasul berikan jaminan kita akan menjadi seorang muslim yang sempurna keislamannya. Berarti keislaman seorang hamba itu salah satu faktornya yang menjadikan kesempurnaan adalah ada mahabbah, ada cinta. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada orang-orang yang beriman, itu yang akan mengangkat, yang akan mengantarkan kepada diri kita menjadi seorang muslim yang sempurna keislamannya. Jangan dibalik jamaah sekalian. Diperintahkan untuk mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai, malah yang terjadi tidak demikian. Kalau orang lain dapat nikmat, kita sakit hati. Wah, ini gak adil ini. Kok bisa gak adil? Masa situ sholatnya itu Ustaz 5 waktu gak jangkep, tapi nikmatnya kok banyak. Nah ini kebalik namanya jamaah sekalian. Kita sering yang seperti itu. Anak sudah ngelihat Ustaz 5 waktu gak jangkep, tapi Masya Allah kok Allah Ta'ala berikan nikmat. Apa kita tahu orang itu? Gak tahu kita. Bisa jadi pas ada udzur. Maka lebih baik kita koreksi, kita lihat diri kita, insya Allah aib yang kecil pun kita bisa melihatnya, maka kita tidak akan terlena dengan amalan yang sudah kita perbuat. Bagaimana ucapan seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an.
tatkala sepeninggal Rasul SAW, salah satu ulamanya sahabat itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Ulama dari kalangan sahabat itu salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kebiasaan sahabat-sahabat Rasul ketika mau mengerjakan sholat subuh, mereka itu mendatangi rumahnya Abdullah bin Mas'ud, nunggu Abdullah bin Mas'ud itu keluar dari rumahnya. Sedang duduk beberapa sahabat, datang Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Dia kemudian bertanya, apakah Abu Abdurrahman sudah keluar dari rumahnya? Maksudnya menuju ke masjid. Maka mereka mengatakan belum, kami juga menunggu Abdullah bin Mas'ud. Maka sahabat Abu Musa ikut duduk di situ sampai Abdullah bin Mas'ud keluar. Kemudian beliau mengatakan, ya Abu Abdurrahman, wahai bapaknya Abu Abdurrahman, sungguh aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri, ya, di Masjid Nabawi itu banyak halakoh-halakoh, banyak kelompok-kelompok pengajian. Masing-masing mereka itu dipimpin oleh seorang pemimpin. Jadi yang disebut dengan halakoh itu jamaah pengajian, jamaah sekalian, biasanya satu kelompok yang terdiri 10 orang, kemudian ada satu murabinya, ada satu ustadznya. Kayak kita belajar Iqra gitu loh. Nah, ini 10 orang ada. Makanya sampai sekarang di Masjid Nabawi juga banyak seperti itu. Jadi kalau kita sempat umroh atau sempat haji, di sana itu mesti banyak kelompok-kelompok. Yang di sini ada taksin, di sebelah sana nanti pintu sana ada kajian. Biasanya bahasanya bahasa India, di sana ada kajian bahasanya berbeda. Nah, kelompok-kelompok pengajian seperti itu. Nah, sahabat Abu Musa menceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud keadaan itu. Kata sahabat Abu Musa, aku tidak melihat apa yang mereka lakukan itu baik, tapi aku mengingkari. Apa itu kata Abdullah bin Mas'ud? Mereka itu membawa kerikil di tangan mereka, khasso, jadi kerikil di tangan mereka. Kemudian sang pemimpin mengucapkan, ayo kita bertakbir sebanyak 100 kali. Maka mereka pun bertakbir sebanyak 100 kali. Ayo kita mengucapkan tasbih 100 kali, maka mereka pun mengucapkan tasbih 100 kali. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau katakan kepada halakoh tersebut? Kata sahabat Abu Musa, aku menunggu pendapat Anda. Jadi Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat, ya, yang luar biasa, tidak berani ketika tidak ada dalil tentang masalah itu. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Kenapa tidak kau katakan kepada mereka, lebih baik mereka itu menghitung kesalahan, aib mereka. Aku jamin kebaikan yang telah mereka lakukan tidak akan hilang. Daripada kita melihat orang lain, jemaah sekalian, lebih baik kita menghitung aib kita, kesalahan kita, kekurangan kita. Kita sudah umur berapa? Sudah umur 40 tahun. Berapa lama kita ini sholat malam belum pernah belas. Itu lebih baik seperti itu jemaah sekalian, daripada kita metani, wah tetangga kita ini sholat 5 waktu belum jangkep Ustaz. Masya Allah jemaah sekalian, mari kita coba wa akhibbalin nas ma tuhibbu li nafsik. Cintai untuk orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita. Takun musliman, niscaya kita akan menjadi orang yang sempurna keislamannya. Terakhir jemaah sekalian, wasiat Rasul, ya, pesan Rasul kepada sahabat Abu Hurairah yang langsung diambil oleh sahabat Abu Hurairah, wala tuksirud dhahika fa inna kasratadz dhahika tumitul qalba. Dan janganlah kalian itu banyak tertawa, karena sungguh banyak tertawa itu akan mematikan hati. Wasiat Rasul yang disampaikan oleh disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah. Jadi kita diperintahkan jangan sering tertawa.
Kalau hati kita sudah mati jamaah sekalian, maka kebaikan apapun yang datang kepada kita sulit kita bisa menerimanya, ya. Maka menghindarkan diri, ya, dari perkara-perkara yang tidak mendapatkan manfaat, yang tidak mendatangkan kebaikan, itu insya Allah lebih baik, ya. Kalau 5 hal itu mampu kita lakukan, insya Allah betul-betul kita akan menjadi orang yang sukses, ya. Sukses pada saat kita berada di rumah kita, sukses pada saat kita berada di tempat kerja, dan sukses pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah menjadikan teladan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan beberapa hal yang kita sampaikan tadi, ya, berkaitan dengan konsep yang kalau kita kembalikan kepada dalil yang bersumber dari Al-Quran was Sunnah, insya Allah satu dengan yang lain konsepnya tidak akan bertentangan. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.